teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Lulu Zamzami, golongan 2, angkatan 8, instansi Mahkamah Agung. Gimana teman-teman kabarnya? Baik? Alhamdulillah ya kalau baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video mengenai nilai-nilai dasar PNS yang terakhir nih, yaitu kolaboratif. Kita simak sama-sama ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu yuk teman-teman sama kolaboratif. Pasti di benak teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata-kata kolaboratif ini. Nah, bahasa sederhananya kolaboratif merupakan membangun kerjasama yang bersinergi ya teman-teman. Sekarang kita bahas mengenai kolaboratif governance ya teman-teman. Kolaboratif governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Kolaboratif governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi, dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaboratif governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Pada kolaboratif governance, pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola struktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama, dalam menghasilkan nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun tahapan dalam asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan dan peluang, yang kedua merencanakan aksi kolaborasi, dan yang terakhir yaitu mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Menurut Ansen dan Gas, starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialog, komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome. Sekarang kita akan membahas Wall of Government ya teman-teman. Wall of Government atau yang disingkat WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan intergensi ya teman-teman, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan WOG mencoba menjawab pertanyaan klasikal mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor, sehingga WOG seringkali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Menurut Perez Lopez et al., organisasi yang memiliki kolaboratif kultur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kedua, organisasi menganggap staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai di sini teman-teman. Kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam yaitu kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah sangat didorong. Dan yang terakhir adalah secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Sekarang kita membahas mengenai kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah ya teman-teman. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kustumato, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara lembaga pemerintah yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik.
Sedangkan menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Astari, kolaborasi mengalami beberapa hambatan, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas ya teman-teman. Nah, ada 3 kode etik atau panduan perilaku mengenai kolaboratif nih teman-teman. Yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang terakhir yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, apakah di instansi tempat kerja teman-teman sudah menerapkan nilai-nilai dari kolaboratif? Kalau sudah, apa bentuk konkretnya teman-teman? Tulis di kolom komentar ya.